Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Di antara karunia-Nya adalah kesempatan bagi kita pada hari ini mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah memberikan contoh yang konkret, contoh yang jelas bagaimana ketakwaan yang sesungguhnya. Dengan beratapkan langit dan beralaskan bumi, Nabi Ibrahim memerintahkan kita agar senantiasa beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada hari raya Idul Adha seperti hari ini, umat Islam akan selalu mengenang Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi yang ke-6 yang sering juga disebut dengan Abraham. Nabi Ibrahim adalah sosok pemimpin yang sukses menjalankan tugas mulia dan suci. Karena itulah Allah menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan bagi kita, diabadikan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ayat ini memerintahkan agar Nabi Ibrahim diikuti, agar beliau ditaati karena kepribadiannya, karena ucapannya, karena tingkah lakunya yang saling bersesuaian. Itulah yang disebut dengan uswatun hasanah, bersesuaian antara apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat. Nabi Ibrahim diikuti bukan karena kekuatan pengikutnya, bukan karena harta kekayaannya, bukan karena bala tentaranya. Ia diikuti karena moralnya, karena akhlaknya. Itulah yang memunculkan kewibawaannya. Itulah yang memunculkan kehormatan dan integritasnya. Uswatun hasanah, saudaraku, adalah orang yang berperi lemak, bercerak, bersergap, remalan, bergerak, mujangku, menyintap. Orang yang memiliki uswatun hasanah memberi contoh yang nyata, memberi contoh yang baik, memberi perbuatan, bukan sekedar ucapan, bukan NATO, no action, talk only. Uswatun hasanah adalah orang yang bijak, orang yang pani nemaunang, mujangku bermuselpak, menawin, gereng. Orang yang memiliki uswatun hasanah itulah contoh pemimpin yang terbaik dan pemimpin yang teladan, dan itu
dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim bekerja bukan hanya untuk dirinya sendiri, bukan hanya untuk keluarganya. Dia bekerja lebih banyak untuk umatnya, untuk rakyatnya. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam atau orang yang dapat dijadikan panutan. Ia patuh kepada Allah, ia hanif, ia lurus, dan dia bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Karena sikap keteladanannya itulah Nabi Ibrahim kemudian diangkat Allah sebagai imam, sebagai pemimpin bagi manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, apa keistimewaan Nabi Ibrahim ini sehingga ia diangkat menjadi pemimpin manusia pada derajat yang sangat tinggi? Bahkan ia digelar sebagai Khalilullah atau kekasih Allah. Al-Quran merekam banyak sekali lika-liku hidup Nabi Ibrahim dan keluarganya. Pada kesempatan ini khatib ingin menyampaikan 4 saja. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sekaligus berpikiran kritis dan terbuka. Nabi Ibrahim dilahirkan di tengah-tengah kaum penyembah berhala, namun ia tidak mengikuti apa yang dianut oleh orang tuanya. Dia mengkritiknya karena penyembahan berhala itu tidak masuk akal. Nabi Ibrahim mencari Tuhan dengan menggunakan akal pikirannya, dengan memperhatikan alam semesta, dengan memperhatikan matahari, bulan, bintang-bintang, gunung dan laut, hutan dan padang pasir. Akhirnya ia menemukan Tuhannya. Nabi Ibrahim menjadi pribadi yang amat teguh dan kuat. Ia berani mengajarkan tauhid di tengah-tengah kaum penyembah berhala. Bahkan ia berani menghancurkan 72 berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik, dan itu berakibat berujung pada dia dihukum dengan keji, dibakar hidup-hidup. Hanya kepasrahan kepada Allah, hanya keteguhan hati dan kesabarannya yang kemudian membuatnya diselamatkan dari api yang sedang membara. Di surat Al-Anbiya ayat 69 Allah menyatakan, "Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Kami berfirman kepada Allah, "Wahai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim." Ulun perintah gada wahai apui, selamatkan Nabi Ibrahim. Bena pajuh tubuh hambalun Ibrahim, sejuk ladum di, lebih ladum timah. Ibrahim alaihissalam selamat justru karena kepasrahannya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi Ibrahim merupakan sosok yang sangat yakin dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang-kadang perintah itu sering terasa tidak manusiawi. Suatu ketika ia menempatkan istrinya dan anaknya Ismail yang masih kecil di tengah padang pasir yang sepi. Tidak ada seorang manusia pun di sana. Karena ia yakin Allah akan menjaganya, Allah akan melindungi mereka. Siti Hajar, sang istri yang amat baik, sempat protes, "Wahai Ibrahim, mengapa engkau meninggalkan kami di tengah padang pasir ini yang jauh dari pemukiman manusia?" Tapi Ibrahim meyakinkan Siti Hajar bahwa hanya Allah yang akan menjaganya, karena itu adalah perintahnya. Kaum muslimin hamba Allah yang mulia, pertanyaan yang mesti kita jawab adalah bagaimana ketaatan kita kepada Allah ketika hari raya kurban seperti hari ini? Apakah kita termasuk orang-orang yang ikhlas berkurban karena perintah Allah? Apakah suatu ketika kita berani
memberikan fasilitas yang mewah kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, memberikan handphone seharga 5 sampai 6 juta rupiah, tetapi kita keberatan dengan kurban senilai 3 juta rupiah, senilai seekor kambing atau 1/7 ekor sapi. Kitalah masing-masing yang mampu menjawabnya. Yang kedua, saudaraku, Nabi Ibrahim bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam adalah orang yang merenovasi pondasi Ka'bah. Dalam satu pendapat disebutkan Ka'bah itu sudah ada sejak sebelum Nabi Adam alaihissalam, tetapi kemudian rusak dimakan waktu, dimakan masa. Pada masa Nabi Nuh rusak parah karena disapu oleh banjir besar. Setelah direnovasi oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Ka'bah ini kemudian menjadi kiblat umat Islam di seluruh dunia sampai hari kiamat nanti. Nabi Ibrahim mengerjakan sendiri pengerjaan pondasi Ka'bah itu. Bekas telapak kakinya untuk berdiri diabadikan di samping Ka'bah, namanya Makam Ibrahim. Itulah uswatun hasanah Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Pertanyaannya, kaum muslimin dan muslimat, apakah kita sudah memiliki karya yang besar yang akan dikenang oleh orang lain sepanjang masa? Apakah calon pemimpin kita nanti memiliki karya yang besar, jasa yang besar sebelumnya? Apakah ia memiliki uswatun hasanah untuk kita contoh, untuk kita ikuti? Kitalah yang mampu menjawabnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, Nabi Ibrahim adalah sosok kepala keluarga yang sukses. Dia adalah suami yang menjadi partner terbaik bagi istrinya Siti Hajar dan bapak yang menyayangi anak-anaknya Ismail dan Ishak. Ia didampingi oleh Siti Hajar, seorang ibu yang dengan ikhlas mendidik dan membesarkan anaknya Ismail. Di tangan Siti Hajarlah Ismail tumbuh menjadi anak yang saleh dan pemimpin masa depan. Di tangan Siti Hajarlah Ismail kemudian tumbuh sedikit demi sedikit, yang kemudian menjadi pemimpin mengikuti jejak ayahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mempersiapkan dan melatih anaknya Nabi Ismail untuk menjadi pemimpin masa depan. Itulah yang disebut oleh orang Gayo dengan ini berpilih. Ini berpilih, ika ini berpilih mengikuti hari masa puncak. Artinya kita harus persiapkan anak-anak kita menjadi pemimpin yang sukses. Minimal ia mampu memimpin diri mereka sendiri. Jangan biarkan anak-anak kita lepas dari pantauan orang tuanya, karena mereka bisa menjadi liar, bisa menjadi juah. Mungkin ia akan pintar, tetapi tidak memiliki jiwa yang bijak, jiwa yang arif. Jangan biarkan anak kita menjadi pintar, menjadi pandai, tetapi kemudian pintar yang merusak, pandai yang merusak, pintar betul-betul yang menghancurkan. Jangan sampai kemudian anak kita menjadi pandai di gegoyong, mutu kisuyan buati, pandai di bebur, mutu kibere buati. Kaum muslimin dan muslimat, hamba Allah yang mulia, Nabi Ibrahim selalu berdiskusi dengan anak-anaknya, dengan keluarganya, dengan istrinya. Istrinya benar-benar diposisikan sebagai pasangan yang setara. Allah menjadikan setiap makhluk di atas muka bumi ini berpasang-pasangan. Suami adalah pasangan istri,
dan sebaliknya. Suami dan istri itu disebutkan di dalam surat An-Nisa seperti dua tubuh dengan satu jiwa. Suami istri sesungguhnya seperti sepasang sepatu, saling melengkapi. Sepatu kanan tidak akan berharga, tidak akan berfungsi kalau tidak ada sepatu kiri. Begitu juga sebaliknya, semahal apapun sepatu kiri atau sepatu kanan tidak akan berfungsi kalau tidak ada pasangannya. Bentuk kiri kanan agak berbeda. Sepatu kanan cengkeh ke kiri, sepatu kiri cengkeh ke kanan. Tetapi nomor mereka selalu harus sama. Itu artinya suami istri sesungguhnya dalam posisi yang setara, tetapi kemudian fungsinya masing-masing. Ketika kaki kanan melangkah, langsung kemudian kaki kiri mengikuti. Kedua-duanya sudah sepapah, sepupu, sebegi, seperangi. Itulah uswatun hasanah yang ditinggalkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Pertanyaan yang harus kita jawab, saudaraku, apakah kita pernah berdiskusi dengan istri kita, dengan anak kita, dengan suami kita, dengan keluarga kita tentang masalah-masalah yang kita hadapi? Apakah kita merupakan teman berdiskusi yang demokratis bagi mereka, atau kita adalah seorang yang otoriter? Kitalah masing-masing yang mampu menjawabnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang keempat, Nabi Ibrahim juga menunjukkan bagaimana bakti seorang anak kepada orang tuanya. Nabi Ibrahim diusir oleh orang tuanya karena tidak setuju dengan penyembahan berhala. Karena Ibrahim menyatakan berhala tidak ada gunanya, tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa menolong. Ia diusir dari kaumnya. Tetapi Nabi Ibrahim tetap mendoakan orang tuanya. Ia tetap bicara dengan lemah lembut. Gertemerki we pujematuri, gerfianat we kurakan sebeti. Nabi Ibrahim tidak meninggalkan orang yang telah berjasa, orang yang telah membesarkannya, walaupun orang itu orang musyrik penyembah berhala. Itulah uswatun hasanah Nabi Ibrahim. Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Berkata Ibrahim kepada bapaknya, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu wahai ayahku. Aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Ia sangat baik kepadaku. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, begitu pentingnya meneladani Nabi Ibrahim. Hanya Nabi Ibrahim inilah yang namanya kita sebut dalam salat kita, di samping tentu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang kita baca bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu kita sertakan dengan selawat kepada Nabi Ibrahim. Paling kurang setiap salat kita akan menyebut nama Nabi Ibrahim. Setiap hari paling kurang kita akan menyebut namanya 34 kali. Pertanyaan kita untuk diri kita, berapa kalikah nama kita disebut oleh orang lain setiap hari? Ketika kita sudah meninggal dunia nanti, apakah masih ada orang yang akan menyebut nama kita? Ketika nama kita disebut, apakah karena kebaikan kita atau karena keburukan kita? Apakah kita memiliki karya yang besar atau amal jariah yang akan diingat oleh kaum kita, oleh keluarga kita, oleh masyarakat kita sepanjang masa? Jika belum, maka buatlah sekarang, lakukanlah sekarang. Yang terakhir, kaum muslimin dan muslimat hamba Allah yang mulia,
sebentar lagi kita akan memilih gubernur, memilih bupati dan wali kota. Mari kita pilih pemimpin yang berkriteria seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Mari kita pilih pemimpin dengan betul-betul memilih karena kualitasnya, bukan karena isi tasnya. Pilihlah Ka'bahnya, bukan gagahnya. Lihatlah rekam jejaknya. Bagaimana ia dengan orang tuanya, bagaimana dia dengan anak-anaknya, dengan istrinya, bagaimana ketaatannya kepada Allah, bagaimana tujuan hidupnya, bagaimana sikap dan keteladanannya. Apa yang sudah dia lakukan untuk umat ini? Apa uswatun hasanah yang telah ditunjukkan bagi kita? Marilah berpedoman kepada perimestikeun orang gayu, engon sareh, panang nyata, ikeruas engon kuinas, iketungku engon ku pelung, ike mata engon ku tahu, ike sisir engon ku awal, ike banyer engon ku jagong. Syekh Ibnu Taimiyah pernah berkata, sesungguhnya memimpin manusia adalah sebuah kewajiban yang paling utama. Tidak akan tegak urusan agama dan urusan dunia kalau tidak ada seorang pemimpin. Karena itu memilih pemimpin adalah sebuah kewajiban. Kalau begitu, ketika kita salah dalam memilih pemimpin, sesungguhnya bisa disebut bahwa kita ikut merusak sendi-sendi agama. Jangan karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Kaum muslimin dan muslimat hamba Allah yang mulia, mudah-mudahan kita tidak hanya sekedar menyebut nama Nabi Ibrahim dalam setiap salawat dan salat kita. Mudah-mudahan kita adalah orang yang benar-benar meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dalam setiap tindak dan langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa anak-anak kami, dosa keluarga kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, murahkanlah hati kami untuk membantu saudara-saudara kami untuk keluar dari berbagai kesulitan hidupnya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, tumbuhkanlah sifat ikhlas dalam diri kami, matikanlah sifat pikir dan pelit dalam diri kami, sehingga kami ikut serta berkorban bersama dengan hamba-hambamu yang soleh. Allahumma ja'alna minas shalihin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Lembut, lembutkanlah hati kami yang keras ini untuk senantiasa berzikir dan beribadah kepadamu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Adil, tunjukkanlah kepada kami pemimpin yang adil yang akan menjadikan tanah Bayu ini menjadi negeri yang makmur di bawah lindunganmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi